Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagai pusat laba pada Pamjaya. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Serenina Ajeng Ayunda, Muhammad Zarfan Triwibowo, Tias Kusuma Wardani, dan Vina Jayanti. Susunan pembahasan kita kali ini ada latar belakang BUMD, laporan keuangan Pamjaya, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian tahun 2010 adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang ditetapkan dan diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen publik dan swasta. BUMD adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu peraturan daerah atau Perda, adapun modal BUMD seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah. BUMD berperan penting dalam hal mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah maupun nasional. Maka dari itu, jika dikelola dengan baik, BUMD akan memberikan dampak positif bagi suatu daerah dan masyarakat. Perusahaan daerah air minum atau PDAM merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagai usaha milik pemerintah daerah atau Pemda yang memberikan jasa pelayanan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. Aktivitas PDAM mulai dari memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan air bersih ke pelanggan. Sebagai perusahaan daerah, PDAM diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyedia air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. PDAM bertanggung jawab pada operasional sehari-hari, perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi proyek, serta bernegosiasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya ada pengertian BUMD. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan otonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugas maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan dapat memberikan konsekuensi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi daerah atau PAD. Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama. Sebelum salah satu sarana PAD perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Selanjutnya beberapa perusahaan yang termasuk dalam golongan BUMD. Yang pertama ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Yang kedua ada Perusahaan Daerah Minum atau PDAM. Yang ketiga ada Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Bus Kota. Yang keempat ada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan atau PDRPH.
Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017. Selanjutnya, dasar hukum BUMD. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah atau Nota Keuangan RAPBN tahun 1997 dan 1998. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan PT. Ciri-ciri BUMD. Yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Keempat, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Kelima, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Keenam, sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat. Ketujuh, sebagai sumber pemasukan negara. Kedelapan, seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Kesembilan, modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public. Ke-10, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Ke-11, direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN dan mewakili BUMN di pengadilan. Tujuan pendirian BUMD. Yang pertama, memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Kedua, mengejar dan mencari keuntungan. Ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Keempat, perintis kegiatan-kegiatan usaha. Kelima, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Yang keenam, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat. Penyelenggara kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. BUMD sebagai pusat laba. BUMD didirikan oleh pemerintah daerah sebagai pusat laba. Artinya, BUMD atau Perusda merupakan unit organisasi dalam tubuh Pemda yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi Pemda yang mendirikan. Dan prestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh Pemda sebagai investor. Dengan demikian, selain wajib menyusun laporan keuangan daerahnya, Pemda suatu provinsi, kabupaten, kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu BUMD atau Perusda di lingkungannya. Akuntansi BUMD tahun 2016. PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebuah perusahaan daerah yang bertujuan sebagai penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitori aparat daerah maupun legislatif. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan seluruh daerah untuk mendukung penyediaan air bersih di daerah perkotaan maupun daerah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1975 mengenai pengalihan bentuk perusahaan air minum dari dinas daerah menjadi pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 yang berisi mengenai pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengelolaan perusahaan daerah air minum. Selanjutnya, profil Pamjaya. Perusahaan daerah air minum DKI Jakarta atau Pamjaya merupakan termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta.
Pamjaya termasuk ke dalam bidang usaha jenis pelayanan air minum perpipaan. Pada tanggal 30 April 1977, Pamjaya disahkan berdasarkan Perda TKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1977. Sedangkan pada tanggal 2 November 1977, Pamjaya dikukuhkan oleh SK Mendagri nomor PEM /10-53-1350, diundangkan dalam lembaran DKI Jakarta nomor 74 tahun 1977. Dasar hukum untuk pendirian Pamjaya yaitu Perda DKI Jakarta nomor 13 tahun 1992 tentang perusahaan daerah air minum daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau Pamjaya. Dengan modal dasar yaitu sebesar 2 triliun rupiah, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh yaitu sebesar 1.351.134 rupiah. Untuk pemegang saham yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat jumlah karyawan yang bekerja di Pamjaya yaitu 708 karyawan. Beralamatkan di kantor pusat Jalan Penjernihan 2, Penjompongan, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210. Sejarah Pamjaya. Pada tahun 1843, untuk memenuhi kebutuhan air kota Jakarta atau Batavia pada saat itu, oleh pemerintah Hindia Belanda, pengadaan air bersih berasal dari sumur atau artesis. Sumur bor atau artesis. 1918 sampai 1920 ditemukan sumber mata air Ciburial di daerah Ciamas, Bogor oleh pemerintah Hindia Belanda dengan kapasitas 484 liter per detik. Dan tahun berdirinya Gemeentestaat Waterleidingen van Batavia. Pada tahun 1922, 23 Desember untuk pertama kalinya air yang berasal dari Ciburial Bogor dialirkan ke kota Batavia atau Jakarta. Dan pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi Pamjaya. Pada tahun 1945 sampai 1963, pelayanan air minum dilaksanakan oleh Dinas Saluran Air Minum Kota Praja di bawah Kesatuan Pekerjaan Umum Kota Praja. Pada tahun 1977, 30 April 1977, Pamjaya disahkan berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1977. 2 November 1977, Pamjaya dikukuhkan oleh SK Mendagri Nomor PEM /10-53-1350, diundangkan dalam lembaran DKI Jakarta nomor 74 tahun 1977. Pada tahun 1997, tepatnya tanggal 6 Juni, penandatanganan perjanjian kerjasama Pamjaya dengan 2 mitra swasta selama 25 tahun, yaitu PT Garuda Dipta Semesta yang saat ini menjadi PT Pam Liomaise Jaya atau PT Palija, dan PT Kekar Pola Airindo yang saat ini menjadi PT Thames Pamjaya atau PT TPJ. Pada tahun 1998, 1 Februari, operasional secara penuh pelayanan air umum pada wilayah usaha dilaksanakan oleh 2 mitra swasta. Tahun 2001, setelah melalui negosiasi, perjanjian kerjasama direvisi, dinyatakan kembali atau amended and restated dengan perjanjian kerjasama 22 Oktober 2001. Tahun 2004 sampai 2005, tepatnya tanggal 24 Desember 2004, penandatanganan kesepakatan adendum perjanjian kerjasama 2001 untuk wilayah barat atau PT Palija. 7 Oktober 2005, penandatanganan kesepakatan adendum perjanjian kerjasama 2001 untuk wilayah timur PT TPJ. Pada tahun 2008 sampai 2009, tanggal 20 Oktober 2008, penandatanganan kesepakatan adendum perjanjian kerjasama 2001 untuk wilayah barat atau PT Palija. Tanggal 8 Januari 2009, penandatanganan kesepakatan adendum perjanjian kerjasama 2001 untuk wilayah timur atau PT Aetra. Pada tahun 2012, 5 Juni 2012, perjanjian induk antara Pamjaya dan
Astra yang berlaku sejak 1 April 2012 sampai 31 Januari 2022. Perjanjian ini adalah adendum dari PKS yang telah ada sebelumnya dan isinya mengatur pokok-pokok kesepakatan para pihak mengubah skema kerjasama dari full cost recovery atau reimbursement menjadi operasional excellent. Pada tahun 2019, operasional IPA SWRO Untung Jaya secara penuh oleh Pamjaya sebagai awal dari pelayanan SPAM di Kabupaten Kepulauan Seribu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan nilai-nilai Pamjaya. Visi, misi, dan nilai-nilai Pamjaya tercantum dalam PP Perusahaan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Perusahaan Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. A. Visi. Visi dari Pamjaya yaitu terwujudnya Pamjaya sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat DKI Jakarta secara menyeluruh dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau Total Equality Customer Service. B. Misi. Misi dari Pamjaya yaitu melaksanakan pelayanan air minum yang berkesinambungan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas guna mendukung program pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kota pelayanan. C. Nilai-nilai dari Pamjaya yaitu pertama ada profesional, yaitu menguasai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan, taat pada peraturan dan kebijakan perusahaan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota pelayanan. Kedua, ada respect, yaitu menghargai peran dan kontribusi setiap individu, saling membantu, kerjasama, serta memiliki kepedulian untuk menghasilkan sinergi yang positif. Ketiga, ada integritas, mengutamakan kejujuran, dapat dipercaya, konsisten terhadap kebijaksanaan dan kode etik perusahaan, serta mematuhinya, berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan tanggung jawab. Keempat, ada melayani, yaitu melaksanakan pelayanan air minum yang berkesinambungan dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat. Kelima, ada amanah, yaitu memelihara diri dan tetap menjaga perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dalam menyumbangkan pemikiran dan menjaga kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugas, serta pengabdiannya sebagai insan Pamjaya. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Untuk mewujudkan visi dan misi sebelumnya, perusahaan telah menetapkan tujuan-tujuan strategis yang menjadi panduan pengelolaan perusahaan. Tujuan-tujuan strategis itu antara lain, yang pertama ada meningkatkan posisi dan peran Pamjaya sebagai perusahaan penyedia air minum yang didukung oleh layanan prima kepada para pelanggan dan para pemangku kepentingan lainnya. Kedua, mewujudkan pertumbuhan aset dan laba, ekuitas positif, serta optimalisasi struktur permodalan untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan yang terus meningkat. Ketiga, melaksanakan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement infrastruktur, organisasi, dan proses bisnis untuk menyediakan layanan yang prosesnya berkualitas, cepat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Keempat, ada menciptakan lingkungan kerja yang budaya perusahaan yang kondusif untuk mendorong kreativitas dan pembelajaran yang berkesinambungan guna mementingkan produktivitas dari karyawan. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Eksistensi manusia sebagai penggerak dan inovatif menjadi tolak
salah satu tolak ukur kemajuan, stabilitas, dan produktivitas sebuah perusahaan. Manusia adalah makhluk yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan transformasi, revitalisasi, kontemplasi, serta mewujudkan gagasan-gagasan yang telah dirancang secara sistematis dan matang. Selanjutnya ada program kerja SDM 2020. Pengembangan SDM di Pamjaya saat ini dilakukan oleh Subdivisi Pengembangan SDM dan Administrasi SDM. Kepada subdivisi tersebut melakukan upaya pengelolaan kepersonalisasian kepada pengembangan organisasi, rekrutmen dan asesmen, pembiayaan, pembinaan pegawai serta pelayanan dan administrasi. Pada masa pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020 saat ini tentu sangat berpengaruh terhadap program-program kerja yang telah disusun sebelumnya. Segala bentuk aktivitas pun terbatas dan mengalami perubahan berbasis online. Dengan kondisi tersebut dan dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha perusahaan serta implementasi roadmap transformasi. Selanjutnya di sini ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan oleh audit, oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, dan investasi. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan arus kas atau cash flow statement, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan PDAM. Kinerja Pamjaya tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang dihadapi baik kondisi internal maupun eksternal. Gambaran kinerja Pamjaya selama 2020 dapat dilihat pada laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Di sini bisa kita lihat ada laba bruto, laba sebelum pajak, laba bersih, dan laba komprehensif pada tahun 2018 sampai dengan 2020 finalnya. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan, bisa kita lihat di sini berisi aset lancar, tidak lancar, liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini juga ada ekuitas dan total liabilitas dan ekuitas digabungkan atau dijumlahkan. Selanjutnya ada laporan arus kas, berisi tentang arus kas pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan kenaikan kas setara kas. Di sini juga terdapat saldo awal dan saldo akhir. Yang keempat ada rasio keuangan. Di sini ada rasio pertumbuhan, bisa kita lihat ya, rasio usaha, rasio keuangan, dan terakhir ada kurs dolar pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada tahun berjalan atau dalam tahun berjalan ini perusahaan telah menerapkan standar dan interpretasi baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasi dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019. Adapun uraian perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ISAK 33 tentang transaksi valuta asing dan imbalan di muka. Yang kedua ada ISAK 34 tentang ketidakpastian dan perlakuan dalam perlakuan pajak penghasilan. Yang ketiga ada amandemen PSAK 24 tentang imbalan kerja, amandemen curtailment atau penyelesaiannya. Yang keempat ada amandemen PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Yang kelima ada amandemen
PSAK 66 tentang pengaturan bersama. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.